bagi kita semua, salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum kita Kerapatan Indonesia Tanah Air. Di sini ada Pak Sekjen, di sini ada Bu Bendum. Kita lahir pada tanggal 19 Agustus di Gedung Juang di Menteng. Dan kita melakukan Munas pertama di Bandung dan kita akan melakukan Munas kedua di Bali tanggal 1 Juni. Sekaligus juga peresmian apa yang disebut dengan Bazarti. Kita punya Bazarti di Toba, Bazarti di Bali, Bazarti di Borobudur dan sebagainya. Sebuah upaya menawarkan konsep pasar yang baru. Kita pun hari ini mengusahakan upaya cryptocurrency, Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, kemarin saya diterima oleh Presiden tanggal 28 Januari 2021. Sekitar 2 jam lebih kita diskusi dengan Presiden dan 3 hal. Intinya Presiden ingin kita tidak kehilangan momentum. Tahun 70 kita kehilangan momentum apa yang disebut dengan oil fund. Sementara Emirat Arab, Tamasek yang tetangga kita itu berkembang pesat, kita kehilangan. Kita pun kehilangan momentum yang namanya wood fund. Hutan-hutan kita digundulin habis-habisan dan yang mendapat keuntungan justru negara-negara lain, Eropa dan sebagainya. Kita pun hampir kehilangan momentum batu bara. Nah, makanya kata Presiden, kita tidak boleh kehilangan momentum nikel. Kita ingin menjadi produser terbesar, termasuk juga mobil listrik, seluruh berkaitan aki dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah food estate. Food estate ini membutuhkan 300.000 hektar per titik sebenarnya. Nah, di dalam food estate pun ada upaya pembibitan dan sebagainya. Saya mendiskusikan dengan beliau soal bibit, termasuk juga dengan Pak Irfan. Lalu kemarin saya bertemu hari Kamis dengan Bupati Majalengka. Seperti itu. Nah, kita ingin nanti di bawah Pak Irfan Wahono kita betul-betul menjadi pelopor bagi upaya pembibitan dan berbagai hal termasuk destinasi pariwisata berbasis tanaman bibit. Banyak hal yang bisa dilakukan dan kita tepuk tangan untuk gugus karsa kita yang baru Pak Irfan Wahono beserta Ibu, dan ini akan diduplikasi tidak hanya di sini tapi di beberapa tempat seluruh Indonesia. Nah, lalu yang ketiga, Presiden pun meminta kita untuk mempersiapkan apa yang disebut dengan nilai kebersamaan, gotong royong dan sebagainya, terutama basis politik. Beliau meminta agar tidak ada pilkada yang di tahun 22-23. Kenapa kita tidak serentak aja di 2024? Itu lumayan ngirit dari berbagai hal dan juga itulah yang ingin dikatakan oleh kita. Kita akan mempersiapkan beberapa kader-kader, tokoh-tokoh kita dari mulai Medan, Banten, Jakarta, Jogja dan lain sebagainya, termasuk di Subang ini, yaitu mempersiapkan orang-orang yang siap tampil di politik, memasuki bagaimana kita bertarung soal kebijakan dan lain sebagainya. Nah, kita berharap nanti Pak Sekjen Bu Bendum pun sudah mulai kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dengan Tata Logam, dengan beberapa kementerian, dan juga kita pun bekerja sama untuk nanti dengan Bank Indonesia soal digital farming dan banyak hal, dan kita pun bekerja sama juga untuk penanganan apa yang disebut dengan mitigasi bencana. Saya ucapkan selamat buat Pak Irfan Wahono sebagai gugus karsa. Gugus karsa itu Menteri Pariwisata, Pertanian dan Inovasi, Industri Kreatif. Yang kedua, selamat Ibu Elvina ya? Elina, Pak. Elina sebagai ketua kita Subang. Nanti ada anak-anak muda termasuk Pak Hidayat ya. Coba. Nadio, Pak Hidayat, terus Pak Haji Saifullah, lalu Jia dan teman-teman yang bergerak di industri UMKM, perikanan dan lain sebagainya. Jadi Pak Irfan, nanti tolong anak-anak muda yang hebat ini dibimbing juga agar kita bersinergi. Kita punya gugus karsa anak-anak muda yang keren, misalnya Subadra, seorang desain keponakan saya itu pulang dari Milan. Dia membuat desain menarik dan dia hari ini fokus di NTT, memberikan bantuan untuk melakukan semacam revitalisasi rumah-rumah adat kayak gitu. Kita punya Iman yang ahli drone, dia yang hari ini membuat drone untuk kepentingan pertanian,
dan lain sebagainya. Jadi selamat bertemu dengan sebuah lembaga yang punya spirit kebangsaan yang kuat, tetapi juga mencoba untuk menggabungkan antara masa lalu yang penuh gilang gemilang dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Kita tidak pernah pesimis dengan masa depan, kita tidak pernah menyerah dengan keadaan yang sulit, tapi kita justru mengambil ini sebagai momentum. Pak Irfan, terima kasih, tempatnya dipakai deklarasi yang menarik dan beritanya akan kita nyebar di mana-mana. Dan ini menariknya, kita pernah deklarasi di tempat tumpukan sampah, kita pernah deklarasi di pasar, kita pernah deklarasi di mana-mana, dan deklarasi paling sederhana yang dilakukan ormas manapun ini kucakit. Dan kita yang lahir baru kemarin itu sudah punya legalitas resmi dari Kemenkumham, dan sebagainya. Ini bentuk bahwa kita tidak pernah liar, tidak pernah hanya mengklaim-klaim dan sebagainya. Dan hanya ormas kita yang diterima langsung oleh Presiden langsung. Ini pertemuan saya kedua setelah pertemuan pertama tanggal 17 November 2020, dan Pak Presiden sangat mengapresiasi kehadiran anak muda. Atas segala kekurangannya, terima kasih sarapannya nih, supaya kita pun dihidangkan. Dan Jumat ini Jumat Kliwon, jadi sekali lagi Jumat Kliwon di Subang akan memberikan kekuatan bagi kita Indonesia. Amin. Terima kasih. Deklarasi Subang ini mengangkat juga teater, wisata teater ini ya? Iya Pak Irfan udah tadi. Nanti Pak Irfan akan tolong memberi penjelasan. Setelah ini baru pidato Ibu Ketua. Silakan Pak Irfan. Pak Irfan. Silakan. Iya. Di sini. Ya. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, bersyukurillah, senantiasa selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini di Ciater dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Ketum, kepada Bu Bedum, kepada Pak Sekjen, kepada rekan-rekan sekalian di Ciater, di tempat kami ini. Insya Allah Bismillah, dengan nawaitu yang baik, saya bergabung dengan kita karena visi misinya juga luar biasa, pemersatu bangsa, dan dengan ke depan dengan tujuan-tujuan yang sangat besar dan sangat mulia. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan program-program nanti yang akan kita laksanakan untuk mendukung ormas kita. Kita di Ciater ini menyiapkan lahan 100 hektar. Wow. Jadi itu sudah kita desain menjadi 10 state pariwisata dengan tema yang berbeda-beda. Jadi nanti kedepannya kita mengembangkan sektor agrowisata yang bergerak di pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kemudian juga dengan atraksi-atraksi yang lainnya yang nanti akan kita bangun di Ciater. Kemudian lokasi-lokasi yang lain di seluruh Indonesia untuk tujuan wisata juga sudah kita siapkan. Jadi ini semua nanti kita akan mengembangkan kepada rekan-rekan kita yang di beberapa daerah yang berbeda itu, supaya bisa mensupport apa yang akan menjadi rencana dan kegiatan kita besok. Dengan nama itu Bismillah, semoga di Ciater menjadi langkah besar, menjadi kemajuan kita bersama-sama, bermanfaat untuk kita bersama, dan nanti yang akan menjadi baik utama kita adalah saya dan teman-teman tim kami menemukan teknologi pembibitan terbarukan. Wow. Yang tinggal lempar-lempar itu Pak ya? Iya, dalam waktu singkat, dalam waktu cepat, insya Allah kita bisa memproduksi jutaan batang bibit produk-produk buah unggulan dari seluruh Indonesia. Oke. Jadi sekarang sudah kita mulai di Batu Malang sama di Palembang, Sumatera Selatan. Dan nanti juga ini bisa kita kembangkan. Kita akan membuka training center nanti di sini untuk pelatihan-pelatihan baik itu perikanan, peternakan, pertanian, dan perkebunan. Nanti semua akan kita siapkan dan berharap nanti kegiatan banyak aktivitas juga bisa kita mulai dari Ciater ini. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih atas kedatangannya rekan-rekan semua. Sukses, baik Pak. Amin. Lebih biasa yang lebih hebat. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari apa yang disebut dengan minority kreatif, kelompok kecil tapi kreatif. Biasanya terjadi reformasi dan transformasi yang besar-besaran. Nah, kita punya program tiap Reboan, tiap jam 15.30, mohon nanti bisa ikut Zoom untuk nanti mungkin juga jadi narasumber. Saya udah bilang Koko tadi sekali-kali jadi narasumber juga. Beliau lama di Jerman dan mengkritisi bagaimana sistem pertanian kita dan kita akan menjadi masukan itu. Nah, untuk Rebo depan narasumbernya beliau Pak Irfan yang akan dikenalkan konsep-konsepnya, karena semua Reboan kita itu direkam. Rekamannya kita bukan hanya dipublish di medsos kita, tapi juga dikirimkan ke pihak-pihak terkait, ya terkait kementerian dan lain sebagainya. Kemarin saya dapat telepon dari kedutaan besar Singapura yang ingin ketemu bagaimana melihat anak-anak muda ini terus bergerak. Seperti itu. Presiden pun meminta kita untuk berdiskusi dengan teman-teman di Uni Emirat Arab. Bahkan kita nanti duta besarnya salah satu dari orang kita di Uni Emirat Arab. Nah, ini yang akan menguatkan posisi kita di dalam dan di luar negeri. Nah, kita pun punya tanggal 17 itu acara bulanan. Itu di range oleh Bu Bendum juga. Tokoh-tokoh nasional memberikan sumbangsi. Istilah kita itu pakai istilah-istilah lama yang dikuatkan kembali seperti kerapatan, wirabangsa, wirajiwa dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi selamat Pak Menteri, selamat Ibu Ketua. Mudah-mudahan kita jaya. Kalau saya bilang siapa kita bilang Indonesia. Kalau kita bilang Indonesia, kita bilang jaya ya. Oke, siapa kita? Indonesia. Indonesia. Jaya. Subang. Jawa.